I think we will continue to discuss the follow-up of the KF21 project. So I think negotiations are continuing. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, jadi kemarin di tengah gelaran KTT Apex 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, sebuah pertemuan penting terjadi guys. Dua pemimpin negara yaitu Presiden kita Pak Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Mr. Lee Jae-myung duduk satu meja bersama dengan delegasi masing-masing untuk membicarakan masa depan kerjasama strategis yang semakin kokoh. Salah satunya adalah proyek jet tempur masa depan KF-21 Boramae. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, Presiden Korea Selatan Mr. Lee Jae-myung menegaskan bahwa hubungan Korea Selatan dengan Indonesia kini tak lagi berada dalam level yang sekedar mitra biasa guys. Kini katanya kedua negara telah masuk ke fase kemitraan strategis tingkat tinggi, mencakup ekonomi, perdagangan, investasi, hingga pertahanan. Dan di sektor pertahanan inilah jet tempur KF-21 menjadi pusat perhatian. Nah, dalam pertemuan itu Presiden Lee pun secara khusus memuji peran Indonesia yang katanya tetap berkomitmen dalam proyek KF-21 sambil mengaitkannya dengan semangat Bandung, yaitu simbol solidaritas dan kemandirian dunia Indonesia. Dan di sisi lain dalam pernyataannya Pak Prabowo pun mengatakan dengan tegas nih guys, bahwa katanya negosiasi masih berlanjut. Dan tentu saja negosiasi selalu bergantung pada faktor ekonomi, harga, dan skema pembayaran. Jadi saya rasa para menteri kami akan terus berdiskusi dalam tim Anda. Dan tim teknis kami juga akan melanjutkan hal ini, ucap Presiden Prabowo. Sebuah kalimat yang cukup padat namun mengandung banyak pengetahuan. Pernyataan itu pun kalau admin lihat nggak sesimpel KF-21, pasti lanjut lagi guys. Oke, jadi ini opini admin ya guys. Sebagai pengamat abal-abal alias pengamat ece-ece, jangan terlalu kalian anggap serius lah. Kita pikirkan secara logika saja berdasarkan fakta dan sejarah di lapangan. Jadi seperti yang kita tahu, Indonesia Korea telah melalui banyak drama panjang guys terkait kerjasama industri pertahanan jet tempur KF-21, mulai dari telat bayar bahkan menunda pembayaran. Kemudian lanjut Indonesia meminta negosiasi harga karena manfaat yang didapat kurang. Kemudian Indonesia juga dulu sempat dituduh mencuri data jet tempur, padahal tidak dan terbukti tidak ada. Kemudian terkait langkah Indonesia yang kemarin tiba-tiba menjalin kerjasama teknologi dengan Korea Utara. Dan Indonesia heboh malah mau beli jet tempur J-10 Tiongkok, tapi bayar Korea masih nunggak guys. Nah, semua ini sebenarnya menjadi tekanan bagi Korea Selatan guys. Dan kini tiba-tiba kalimat Pak Prabowo, intinya negosiasi masih berlanjut dan tentu saja negosiasi selalu berlangsung. Selalu bergantung pada faktor ekonomi, harga, dan skema pembayaran. Bahwa Indonesia intinya belum 100% komitmen final, tapi juga belum mau keluar dari proyek. Kemudian intinya Indonesia juga tak mau membayar begitu saja tanpa revisi manfaat, biaya offset, dan transfer teknologi yang mantap. Dan pernyataan Pak Prabowo itu juga menegaskan bahwa posisi tawar Indonesia masih aktif, tapi bukan hanya sebagai pembeli guys, namun sebagai CEO developer. Dan pernyataan Pak Prabowo itu juga sepertinya sedang menenangkan Korea Selatan sambil menegosiasikan ulang posisi Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Prabowo tidak berkata Indonesia pasti lanjut? Nah, nggak boleh guys. Karena kalau kita bilang pasti lanjut 100%, maka posisi tawar kita Indonesia langsung habis guys. Jadi ya dapatnya itu saja. Dan pastilah admin pun tak puas guys. Maka pernyataan Pak Prabowo yang kalimatnya itu dibuat menjadi ambigu, tapi positif pun sebenarnya sudah betul.
Karena dari situ nampak Pak Prabowo kelihatannya sedang memainkan diplomasi multi arah guys. Jadi intinya nggak mau kelihatan ngotot, tapi juga tidak mau terlihat lemah. Dan dari drama-drama sebelumnya justru malah saat ini memperkuat posisi Indonesia guys. Mulai dari Indonesia yang menunda bayar. Nah ini nampaknya Korea mulai sadar bahwa Indonesia bukan mesin ATM yang bisa ditarik terus duitnya, tapi merupakan partner yang juga memiliki hak. Kemudian isu pencurian data Indonesia terbukti tidak salah, sehingga posisi diplomatik kita kini kembali pulih. Kemudian Indonesia juga mendekati Korea Utara. Nah ini sinyal kuat ke Seoul bahwa Jakarta punya opsi geopolitik lain. Kemudian juga muncul isu wacana pembelian jet tempur lain seperti penambahan Rafale J10 F-15X. Nah ini juga bisa sebagai bentuk tekanan ke Korea guys. Kalau kalian keras, kami bisa beli ke negara lain. Tapi admin rasa itu adalah permainan kartu diplomatik strategis bergaining guys. Jadi dengan semua itu kita bisa memiliki bargaining power atau posisi daya tawar yang kuat. Kenapa Pak Prabowo bilang tentu saja negosiasi selalu bergantung pada faktor ekonomi, harga, dan skema pembayaran. Apa maksudnya Pak Prabowo bilang begitu? Oke, 3 hal ini kalau admin lihat sepertinya adalah inti dari negosiasi kepada Korea Selatan guys. Faktor ekonomi, harga, dan skema pembayaran, yaitu maksudnya adalah harga kontribusi dan cost sharing. Kemudian skema pembayaran plus imbal balik industri atau OFSI. Dan paling penting yaitu akses teknologi serta hak produksi Indonesia. Jadi kami lanjut asal syaratnya fair bagi Indonesia. Dan pertanyaannya, apakah Indonesia akan tetap ikut? Nah, di sini 70% kemungkinan admin lihat ya. Tapi dengan syarat terbaru biayanya turun, TOT jelas, dan produksi lokal bertambah. Karena presiden kita ini, Pak Prabowo bukan yang tipe ikut-ikut saja guys. Tapi beliau sepertinya adalah tipe yang kami mau bayar kalau untung. Jadi kesimpulannya ya ucapan Pak Prabowo itu tidak sesimpel. Tapi admin lihat itu adalah sebagai sinyal diplomatik baru kepada Korea Selatan yang ingin menyatakan bahwa Indonesia tidak mundur dari KF21. Tapi Indonesia juga tidak mau jadi tukang bayar. Indonesia ingin tetap renegonya deal. Dan Indonesia di sini mau menyatakan bahwa ia bisa bermain multifaktor diplomasi guys. Kemudian juga mau menegaskan bahwa Korea Selatan lah yang sebenarnya butuh Indonesia, bukan sebaliknya. Dan kalimat Pak Prabowo ini justru itulah kalimat orang yang sedang mengunci posisi tawar guys, dimana sejarah-sejarah di lapangan memang kini memperkuat posisi tawar kita atau bargaining power kita semakin kuat terhadap Korea Selatan. Dan admin juga agak berpikirnya curiga ya kan. Apakah ini alasan Pak Prabowo dari tahun-tahun lalu nggak mau menyambangi Korea Selatan? Padahal negara-negara lain semua disambangi. Yaitu alasannya adalah karena memang menunggu momen-momen yang tepat saat posisi tawar kita semakin kuat. Seperti saat ini. Nah, kalau menurut kalian bagaimana guys? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.